Saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam, salam damai sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan kita kali ini Injil Matius 22 15 sampai 22. Tema mengisi kemerdekaan, meneladan para pahlawan. Ya. Kita akan mengenal 3 pahlawan Katolik dari negeri kita ini. Ya, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman. Ya, tema ini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita hanya akan mengambil satu kutipan ayat ya. Kali ini tidak seperti biasa dari tiap teks saya jelaskan satu persatu. Ya, Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Cobalah saudara-saudari, apa coba yang wajib kita berikan kepada Kaisar? Ya. Bagi kita untuk zaman ini, yang dimaksud dengan Kaisar adalah ya kewajiban kita kepada pemerintahan itu kira-kiranya apa? Nah, kalau yang wajib aja kita tidak bisa memberikan ya kepada pemerintah, ya, dalam kitab suci kita ada loh ya, wajib itu menghormati pemerintah itu wajib. Nah, kalau yang wajib aja tidak bisa kita berikan, apalagi yang tidak wajib. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Loh, yang kepada Allah pun ada kewajibannya. Maka ya berikanlah kepada Allah yang menjadi kewajiban. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya wajib saja dan kepada Allah ya yang maha kuasa, yang maha mutlak saja kita tidak memberikan kewajibannya ini, ya biasanya sulit. Untuk hal-hal yang lebih kecil kita akan bertanggung jawab. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat di negeri kita ini ada beberapa pahlawan yang telah memberikan kepada Kaisar, mempunyai kewajiban tanggung jawab kepada negara, tetapi orang-orang ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Allah. Mari kita lihat. Nah, ini mengisi kemerdekaan, meneladan para pahlawan ya. Saya hanya menampilkan 3 orang, memang sengaja menampilkan 3 orang saja. Agustinus Adi Sucipto, Ignatius Slamet Riyadi, Brigadir Jenderal, dan ini Monsinyur Albertus Sugiya Pranata SY. Sebagai warga negara dan juga warga gereja, kita juga diajak untuk bersyukur dan memuji Tuhan yang senantiasa menyertai bangsa Indonesia, khususnya di tengah hantaman pandemi COVID-19 ini. Ya, caranya seperti apa? Ya, mengisi kemerdekaan dengan cara meneladan mereka ini. Ya, memang mereka ini pada masa itu bukanlah masa pandemi ya, tetapi itu adalah masa-masa yang sulit. Jadi setiap zaman itu mempunyai kesulitannya tersendiri. Ya, dan kita memang bukan masa perang sekarang ya, tetapi dalam arti tertentu kita juga sedang berperang. Berperang melawan apa? Melawan ini coronavirus disease. Bahayanya itu kan ini musuh yang tidak kelihatan ya, tetapi harus diperangi. Nah, kita meneladan mereka ini, para pahlawan. Ada banyak ya pahlawan
Katolik yang lain ya. Jangan dikatakan nanti, wah kenapa ini Romo hanya menampilkan 3 pahlawan, yang lain apakah pahlawan itu kalah jasanya? Enggak, ini hanya persoalan mengisi waktu di YouTube itu kan ya ada batasnya ya. Artinya nanti akan kita sampaikan pada kesempatan lain. Dan saat saya sebelumnya itu sedang membuat 7 pahlawan Katolik, saya masih sedang dalam proses, tahu-tahu di YouTube sudah muncul 10 pahlawan Katolik. Ya sudah, saya membuat yang 3 ini dulu saja yang juga saya sampaikan sebagai video anak-anak sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya, Agustinus Adi Sucipto lahir 3 Juli 1916 di Salatiga, Jawa Tengah ya. Ternyata beliau umurnya itu sangat muda, saat meninggal umur 31 sudah menjadi pahlawan. Luar biasa orang ini ya. Adi Sucipto dengan berani menerbangkan pesawat jenis Nishikoren yang dicat merah putih dari Tasikmalaya ke Maguwo. Maguwo itu nama bandara di Yogyakarta yang kemudian sekarang bernama Adi Sucipto. Lalu tahun 1945 ya, 27 Oktober, ia berhasil menerbangkan pesawat curang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Untuk apa ini? Membakar semangat rakyat Indonesia melawan penjajahan yang masih terjadi di beberapa wilayah. Ini 27 Oktober ini kan sebenarnya sudah merdeka, karena kita merdeka 17 Agustus ya, tetapi beberapa wilayah itu ternyata masih diduduki oleh Belanda rupa-rupanya. Nah, dengan beraninya beliau ini menerbangkan pesawat ini membakar semangat rakyat. Ayo, ini masih ada penjajah yang bercokol di sini. Sudah waktunya mereka ini pergi. Akan begitu. Dan 15 November 45 Adi Sucipto mendirikan sekolah penerbang di Yogyakarta. Baru beberapa bulan merdeka dia berani ya, tepatnya di lapangan udara Maguwo ya, yang sekarang namanya Adi Sucipto itu, untuk mengenang jasa beliau sebagai pahlawan nasional. Ya, nama baptisnya siapa ini? Agustinus. Ya, kita patut berbangga ya mempunyai pada zaman itu loh. Ini awal Indonesia merdeka. Jadi pada masa itu orang Katolik pun sudah menampakkan jasanya ya, tanpa bermaksud untuk pamer ya. Dan ini orang muda menjadi pahlawan nasional 31 tahun. Hai orang muda yang sekarang masih umur 40 tahun ke bawah, apa jasa kita bagi negeri kita ini? Nah, ini perlu direnungkan. Ini ada satu lagi, nama pahlawan ini Ignatius Slamet Riyadi. Nah, beliau sebenarnya terlahir dengan nama Sukamto, lahir di Surakarta ini Juli 1927. Yang dari Sukamto lalu menjadi Slamet Riyadi. Kenapa begitu? Ya, ada kebiasaan di Jawa kalau anak kecil itu sakit-sakitan lalu diganti namanya biar selamat. Sukamto sakit-sakitan selamat itu selamat, Riyadi itu ya, Riyadi ya, Sugeng Riyadi ya, Ignatius nama baptisnya ya. Dia memimpin tentara Indonesia pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Nah, ini orang muda, umurnya saat wafat itu 23 tahun, sudah jadi pahlawan loh. Umur sekian pangkatnya Brigadir Jenderal, meskipun anumerta ya. Ada
penganugerahan pangkat yang dinaikkan ya, dimulai dengan kampanye gerilya 1947 berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang. Ini beliau kelahiran Solo, makanya tidak mengherankan sekarang jalan raya di kota Solo ada jalan yang cukup besar namanya Slamet Riyadi. Ya, dia wafat di Ambon 4 November 50, usia 23. Nah, tahun 1950 setelah berakhirnya revolusi, Slamet Riyadi dikirim ke Maluku ya untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Ini apa ini? Republik Maluku Selatan ini yang kita kenal dengan RMS ya, mengadakan pemberontakan untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, dalam operasi ya selama beberapa bulan ya, melintasi di sekitar Kepulauan Maluku dan melintasi Pulau Ambon, Riyadi gugur tertembak menjelang operasi terakhir ya, sangat disayangkan ya. Maka dia wafat ini tahun 50 dan pada akhirnya ya dianugerahi pahlawan nasional. Nah, ini ada pahlawan yang jelas-jelas Katolik. Ya, kenapa ya? Iyalah uskup. Ini uskup Indonesia pertama, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY. Ya, merupakan vikaris apostolik Semarang ya. Kemudian pada akhirnya beliau menjadi uskup agung ya. Ia merupakan uskup pribumi Indonesia pertama. Sebelumnya ada vikaris tetapi bukan pribumi, dan beliau sangat dikenal karena pendiriannya yang pro-nasionalis. Maka menjadi aneh kalau seringkali diprovokasi, wah orang-orang Katolik itu pro dengan penjajah, anti penjajah dan seterusnya. Kan kita sering mendengar provokasi seperti itu, orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tadi yang kita tampilkan 3, semuanya melawan penjajah. Bahkan seorang uskup yang dididik oleh Belanda pun ya, pada saat dia masih pastor atau imam melawan Belanda juga, melawan penjajah. Ya, semboyan beliau 100% Katolik, 100% Indonesia ya, ini sangat terkenal ini semboyan ini. Nah, saudara-saudariku, riwayat beliau ya dilahirkan di kota Surakarta atau Solo, lalu menjadi imam 15 Agustus 1931. Ini tanggalnya berdekatan, hanya tanggalnya yang berdekatannya, tahunnya tidak dengan kemerdekaan Indonesia. Setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan ya, waktu itu Semarang dipenuhi dengan kekacauan dan Sugio Pranoto membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari dan menuntut agar pemerintah pusat mengirim seseorang dari pemerintahan untuk menghadapi kerusuhan di Semarang ya. Dan selama Revolusi Nasional, Sugio Pranoto berusaha untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia luas dan meyakinkan orang Katolik untuk berjuang demi negara mereka ya. Jadi ini uskup ini sungguh menyemangati orang-orang Katolik untuk melawan penjajah, mau berjuang demi negara. Maka aneh ya kalau dikatakan orang Katolik itu, saya waktu kecil seringkali mendengar itu dari tetangga-tetangga, wong Katolik iki bolone londo, penjajah dalam arti seperti itu,
membuat hoax yang sangat menyakitkan ya, tetapi kita semangat sekarang ya, tetap saja yang baik nanti akan terbuka. Ini nyatanya ya, seorang uskup pun melawan penjajahan. Jangan disepilih. Pada tanggal 3 Januari 1961 beliau diangkat sebagai uskup, meninggal 1963 di Belanda, dan jenazahnya dibawa ke Indonesia. Ia dijadikan pahlawan nasional dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, ketiga orang ini adalah para pahlawan negeri kita ya, pahlawan nasional ya. Mereka orang-orang yang 100% memberikan apa yang wajib mereka berikan kepada pemerintah ya. Kewajiban kepada pemerintah diberikan, 100% juga diberikan kepada Allah, itu sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, baiklah saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus, kita usahakan untuk mengisi kemerdekaan negeri kita meneladang para pahlawan Katolik ini ya. Masih ada pahlawan-pahlawan Katolik yang lain, memang belum saya tampilkan dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.